Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah kultur penting dengan beranggotakan 7 orang, dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Devi Anasabila sebagai moderator. Selanjutnya yaitu ada Arimada, terus Gani Baihaki, yang keempat yaitu Maulida Yasmin, terus ada Kayla Fianka, Nisrina Fuaida, dan Safira Alaida. Nah, dalam kesempatan video kali ini kami dari kelompok 1 akan mencoba praktik yaitu membangun arsitektur high availability di AWS. Nah, tentunya ada pun ya tujuan dalam pembuatan video kali ini yang akan kami laksanakan, yaitu kita bisa mengetahui konsep high availability di AWS. Terus kita juga mampu membangun arsitektur high availability di AWS, dan yang terakhir kita juga dapat mengkonfigurasi Elasticsearch pada AWS. Oke, baik, langsung saja ya kita ke praktiknya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya nantinya. Untuk Gani, waktu dan tempat dipersilakan mengambil alih terlebih dahulu. Terima kasih kepada Devi Anasapila selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Di sini kan tadi kita akan membangun arsitektur high availability di AWS. Nah, kita tuh akan membangun server jadi karena trafficnya itu semakin tinggi gitu. Jadi masalah itu pada umumnya sering terjadi gitu karena lonjakan dari trafficnya dan semakin besar dan akan terjadi gitu. Terus juga server juga bisa menjadi down karena hal tersebut. Maka dari itu AWS sendiri memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan membangun arsitektur yang elastis dan highly availability. Maka ketika server kita down atau server kita udah bekerja pada kapasitas maksimalnya, maka server lain akan otomatis dibangun untuk melayani traffic baru gitu. Nah, di sini ada gambar arsitektur yang akan dibangun pada modul praktikum ini. Nah, di sini tuh internet sebagai cloud-nya, terus juga di sini ada ELB atau Elastic Load Balancing, itu yang otomatis mendistribusikan traffic aplikasi masuk ke beberapa target dan peralatan virtual di satu atau lebih yang ada di availability zone ini. Nah, di sini availability zone-nya itu ada dua, ada availability zone 1, ada availability zone 2 seperti itu. Nah, pada modul ini juga kita akan memakai EC2, terus VPC-nya sama ELB dan auto scaling yang disimpan di dua buah AZ yang availability zone yang berbeda. Auto scaling ini saling terhubung dengan ELB ini gitu. Jadi tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada praktikum ini yaitu yang pertama kita akan membangun load balancer, kedua meluncurkan auto scaling, dan ketiga akan melakukan pengujian. Oke, di sini kita akan membangun load balancer. Kita langsung saja ke langkah pertamanya, itu kita akan membuat VPC default. Nah, di sini kita telah masuk ke halaman AWS-nya. Pastikan terlebih dahulu kita ada di region Jakarta. Terus setelah itu kita ke halaman VPC. Kita klik saja langsung halaman VPC. Setelah masuk ke halaman VPC, maka kita pilih ke yang Your VPC. Nah, setelah itu kita akan create VPC. Mohon maaf, ini ada salah di action ya, ke action, mohon maaf salah tadi ke action, lalu yang create yang default VPC.
Kalau yang kemarin kan kita buat VPC-nya, sekarang buatnya yang default. Nah, di sini kita langsung create default VPC. Nah, di sini kita telah berhasil membuat default VPC gitu. Maka langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ari. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Gani. Akan saya lanjutkan pada langkah selanjutnya. Kita setelah membuat default VPC, kita masuk ke Amazon EC2 Console dari EC2. Ini kita sudah masuk ke EC2. Kita ulang saja. Lalu kita scroll ke bawah. Pada network and security, di bawahnya ada load balancing ya. Lalu kita masuk ke load balancer. Nah, ini adalah halamannya. Lalu kita create load balancernya. Di sini ada 3 ya. Pada load balancer type-nya ada yang application load balancer, network load balancer, dan gateway load balancer. Nah, kita akan pilih yang application. Kita create. Nah, ini adalah halaman konfigurasi untuk application load balancer. Untuk konfigurasinya kita akan isi system clock. Sisanya biarkan seperti default saja. Lalu pada network mapping kita pilih 3A dan 3B ya. Lanjut. Nah, lalu pada bawahnya ada security group. Kita create new security group. Konfigurasikan seperti berikut. Kita enroll dengan custom TCP, protokol TCP, port range-nya 80, source-nya anywhere, yang 0000. Lalu untuk outbound rules-nya kita all traffic, all destination-nya custom sama ya 0000. Lalu untuk tag-nya biarkan saja dan kita create security group. Ini adalah tampilan setelah load balancer security group-nya sudah dibuat. Lalu kita kembali ke load balancer yang tadi. Kita pilih ini. Ini di refresh terlebih dahulu. Kita masukkan yang tadi sudah kita buat. Lalu untuk bagian listeners dan routingnya kita ya. Oh ya. Untuk listeners dan routingnya kita target grupnya kita buat. Nah, di sini kita pilih yang instance. Lalu untuk target group name-nya kita ubah menjadi system
Cloud target group. Lalu biarkan sisanya seperti default. Lalu next. Jika target group sudah berhasil dibuat, langsung lanjut ke yang sebelumnya. Kita isi. Target group dulu. Target grupnya sudah berhasil dibuat, lalu kita refresh. Ini kita masukkan. Lalu kita kembali ke halaman application load balancer ini. Kita bisa langsung create load balancer. Nah, ini sudah application load balancer sudah berhasil dibuat dengan judul System Cloud 5B. Baik, selanjutnya kita view dulu. Nah, kemudian jika sudah berhasil dibuat, kita dapat melihat ya di sini bahwa load balancer sudah berhasil kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk melanjutkan ke part 2. Baik, terima kasih untuk Gani dan Arimada yang telah menjelaskan step bagaimana cara membangun load balancer pada modul 3 part 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke modul 3 part 2, yaitu kita akan mencoba meluncurkan auto scaling. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan modul 3 part 2 ini yaitu nantinya kita akan mengetahui ya konsep auto scaling di AWS. Terus kita juga mampu melakukan konfigurasi auto scaling di AWS, dan yang terakhir yaitu kita mampu meluncurkan EC2 atau auto scalingnya nanti. Mungkin untuk modul 3 part 2 ini akan dijelaskan langsung dan langsung dipraktikkan oleh rekan saya, yaitu ada Safira dan ada Nisrina. Untuk mereka berdua, waktu dan tempat dipersilahkan mengambil alih kesempatannya. Jadi kita mulai untuk langkah-langkah praktiknya. Pertama kita masuk ke Amazon EC2 console, terus kita ke bawah, kita ke network security, terus masuk ke halaman security group. Setelah itu kita klik create security groupnya, terus isi konfigurasinya. Konfigurasinya kita masukin syscall Oke, setelah itu kita masukkan description-nya, yaitu untuk VPC-nya kita masukin sesuai yang sudah ada, terus kita inbound rules-nya kita buat 2 rules. Terus yang pertama kita pilih type-nya yang HTTP, yang satunya SSH. Terus setelah itu kita masukin source-nya yang anywhere, yang satunya juga sama.
Nah, setelah itu turun. Tagnya kita add new tag. Nah, kita kasih kayaknya kasih name. Filenya kita masukin hello SSH dan setelah itu kita create security group. Nah, setelah berhasil, kita lanjut. Kita akan membuat auto scalingnya. Kita kembali karena sudah kembali ke Amazon ECP konsolnya, kita scroll ke navigasi nih di bawah. Terus kita masuk ke menu auto scaling, klik create. Ini ke auto scaling group, kita create auto scaling groupnya. Nah, isi auto scaling ini dengan nama Sistel Nah, setelah itu launch template-nya kita klik. Terus kita pada bagian launch template name-nya kita masukin Sistel Cloud Launch. Terus template versinya, deskripsinya kita masukin selanjutnya kita pilih untuk application and OS image-nya, kita pilih ini. Kita pilih Amazon Linux 2 ini. Terus insert tab-nya kita pilih T2 mikro. T3. Setelah itu buat keeper baru. Ini kita create new keeper. Terus kita isi keeper namanya jadi ini RSA pen, terus create keepernya. Nah, sudah. Terus
akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teknis Rina. Pipe yang tadi telah dibuat otomatis terdownload dan tersimpan di laptop kalian. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada bagian network settings. Di sini biarkan pilihan lainnya sesuai dengan default. Kemudian pada bagian security group, pilih yang security group yang telah dibuat sebelumnya, yaitu yang System Cloud Security Group Server. Lanjut di bagian storage volumes, biarkan default. Kemudian langsung scroll ke bawah, klik Advanced Details. Kemudian cari user data. Di sini akan diisi dengan perintah setelah memasukkan perintah user data sesuai dengan konfigurasi, klik Create Launch Template. Launch template telah sukses dibuat. Kemudian, setelah berhasil membuat launch template, kita kembali ke tab browser auto scaling. Klik tombol refresh, lalu pilih System Cloud Launch Template. Scroll paling ke bawah, kemudian klik tombol Next. Selanjutnya di step kedua, yaitu Choose Instance Host Option. Di bagian VPC, kita pilih yang default. Kemudian di bagian subnet, karena kita ingin membuat instance pada auto scaling yang berada di dua availability zone, maka kita akan memilih dua subnet, yaitu yang (3A) dan 3B. Selanjutnya kita akan memasang load balancer pada auto scaling. Klik Next. Pilih yang Attach to
an existing load balancer. Kemudian pada bagian attach to an existing load balancer biarkan default. Di bagian application or network load balancer target groups, pilih yang system for target cloud. Selanjutnya, yang bagian bawahnya dibiarkan default. Klik next. Di bagian configure group size and scaling port size, di bagian desired capacity, minimum capacity dan maksimum capacity-nya diubah menjadi nilainya 2. Kemudian di bagian scaling policy tetap default none. Kemudian klik next. Di bagian add notification, kita tidak akan menambahkan notifikasi apapun. Klik next. Di bagian add text kita akan tambahkan, untuk key-nya diberi nama dengan name, kemudian value-nya auto scaling EC2. Klik next. Di sini bagian review bisa dicek jika telah sesuai dengan konfigurasi yang di modul. Klik create auto scaling group. Auto scaling group telah berhasil dibuat. Kemudian di sini statusnya masih updating capacity. Kemudian kita lihat ke halaman load balancer. Di sini load balancer sudah berhasil dibuat. Sekian statusnya telah aktif. Untuk selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Safira dan Nisrina yang telah memaparkan pada modul 3 part 2 mengenai meluncurnya autoscaling. Terus di modul ketiga part 3 ini yaitu di tahap pengujiannya. Nah, adapun tujuannya dalam modul part 3 ini yaitu nantinya kita akan memahami ya konsep autoscaling dan load balancing di AWS. Terus kita juga mampu melakukan konfigurasi autoscaling dan load balancer di AWS. Dan yang terakhir yaitu kita mampu melakukan pengujian ya fungsionalitas autoscaling dan load balancer pada AWS. Baik, untuk modul 3 part 3 ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu ada Kayla dan Maulida. Untuk Kayla dan Maulida, waktu dan tempat dipersilakan mengambil alih. Baik, terima kasih Devi atas kesempatannya. Selanjutnya
kita akan melakukan pengujian. Langkah pertama itu di Amazon EC2 Console, kita masuk ke menu Load Balancer ini, lalu kita klik System Port 5B. Di sini kita copy DNS name-nya. Kemudian kita paste di web. Nah, kemudian di sini di web akan muncul suatu laman test page. Selanjutnya kita ke command prompt. Lalu kita ketikkan syntax cd download. Selanjutnya kita kembali ke AWS. Lalu kita pilih menu instance dan pilih yang auto scaling EC2 yang pertama. Lalu kita klik connect dan kita copy bagian example yang SSHI. Lalu kita pastekan ke command prompt. Lalu di sini kata rootnya kita rubah menjadi EC2 strip user. Lalu kita enter. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan SSH ke EC2 yang pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan sintaks cd /var/www/html. Lalu kita enter. Lalu kita akan membuat suatu file HTML bernama index.html dengan melakukan sintaks sudo nano index.html. Lalu di sini kita tuliskan H1 ini anak. Lalu kita tuliskan H1 lagi. Kemudian kita simpan file ini dengan cara menekan Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, langkah untuk EC2 yang pertama ini, instan pertama ini telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan keluar dengan menuliskan perintah exit. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Maulida Yasmin, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan SSH untuk instance yang kedua. Kita ke instance yang dahulu. Pilih yang kedua, instance kedua, kemudian klik connect. Kita kopikan ini ke command prompt. Selanjutnya rootnya diganti menjadi EC2 user. Enter. Yes. Nah, ini sudah berhasil dilakukan SSH. Selanjutnya kita akan membuat file seperti tadi juga
kita ke cd var www html. Selanjutnya sudo nama index.html. Sini kita buat part heading, isinya ini adalah instance sistem Cloud 2. Kemudian simpan dengan melakukan Ctrl X, Y, dan Enter. Sampai tahap ini instance-nya berhasil dibuat untuk keduanya. Kita bisa keluar dengan mengetikkan exit. Selanjutnya kita akan uji load balancer-nya. Kita ke AWS di EC2, kemudian load balancer. Kita pilih ini, load balancer-nya, kemudian kita akan mengcopy DNS-nya ke web server, ke web. Nah, maka webnya sudah berhasil tampil dengan tulisan ini adalah web server instance Sistel Cloud 1. Untuk melihat yang Sistel Cloud 2, kita bisa lakukan refresh berulang-ulang dengan cara mengklik tombol F5. Kali-kali kan katanya. Nah, ini sudah tampil untuk Sistel Cloud 2-nya. Ini artinya load balancer bekerja dengan baik dan dapat mendistribusikan traffic ke dua instance yang telah dibuat sebelumnya. Kita bisa cek health check-nya di load balancer-nya. Kita ke target groups. Kemudian pilih ini. Nah, selanjutnya ini adalah untuk health statusnya. Bisa dilihat untuk kedua instance-nya ini healthy semua. Langkah selanjutnya, kita lakukan pengujian terhadap kasus auto scaling dengan mengakhiri salah satu instance. Kita ke menu instance lagi. Kita pilih salah satu, pilih yang kedua, kemudian di terminate. Instance type, pilih terminate instance. Klik terminate. Sukses, terminate-nya. Bisa dilihat di instance ini udah setting down. Kita bisa refresh halamannya sampai melihat ada salah satu instance yang muncul. Kita tunggu terlebih dahulu.
Udah terminate ya. Kalian jangan kaget, nanti tiba-tiba jadi robot soalnya. Nah, kita refresh berulang kali, maka akan tampil satu instance tambahan. Di sini bisa terlihat dengan statusnya running. Sampai tahap ini, load balancer telah berjalan dengan baik dan auto scaling pun sudah melakukan tugasnya dengan sempurna. Terima kasih. Demikian dari saya. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kayla dan Maulida yang telah menjelaskan tahap pada modul 3 part 3 yaitu tahap pengujian. Nah, dapat disimpulkannya dari pembuatan praktikum video yang telah kita buat, yaitu saat membangun load balancer itu berfungsi untuk mendistribusikan traffic yang masuk ke auto scaling instance-nya. Terus untuk penggunaan load balancing memungkinkan kita dan pengunjung aplikasi atau website dapat merasakan performa yang berbeda sebelum menggunakan load balancing-nya. Nah, jika sebelumnya halaman website yang kita buat sering mengalami error atau lambat diakses, maka performa akan jauh lebih baik ketika load balancing sudah kita aktifkan. Nah, sedangkan untuk AWS auto scaling-nya itu sebagai memonitor ya aplikasi kita dan secara otomatis menambah atau menghapus kapasitas dari grup sumber daya atau secara real time gitu saat permintaan berubah. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sekian pembuatan video praktikum kami yang membahas mengenai membangun arsitektur high availability di AWS. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari kami dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.